Izin Pak, misal topografinya nggak memungkinkan untuk lebar jalan. Kira-kira mitigasi dan rekayasanya seperti apa Pak? Mohon izin. Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada video kali ini. Dan seperti biasa kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman kita. Yang pada kali ini dia masukkan di kolom komentar di video yang berjudul kalibrasi berkala lebar jalan tambang. Nah, pertanyaannya seperti ini. Izin Pak, misal topografinya nggak memungkinkan untuk lebar jalan. Kira-kira mitigasi dan rekayasanya seperti apa Pak? Mohon izin. Betul bahwa di video-video yang sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827/2018, tepatnya di lampiran 2 halaman 98, di sana sudah diatur bahwa lebar jalan minimal untuk lalu lintas yang satu jalur atau satu lajur itu 2 kali dari lebar kendaraan terlebar. Dan kalau 2 lajur itu berarti 3,5 kali dari lebar kendaraan terlebar. Tolong diingat sahabat dunia tambang kita bahwa yang jadi patokan adalah lebar dari kendaraan yang terlebar, bukan lebar dari kendaraan terbesar. Karena terbesar belum tentu terlebar. Ya, karena bisa saja terbesar dari sisi kapasitas, tapi terbesar dari sisi kapasitas karena panjangnya atau karena tingginya, belum tentu karena lebarnya. Maka patokan kita adalah kendaraan yang terlebar. Nah, maksud dari pertanyaan teman kita di sini adalah jika tidak terpenuhi untuk satu jalur lebar itu 2 kali lebar kendaraan terlebar atau 2 lajur itu 3,5 kali lebar kendaraan terlebar. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira begitu. Nah, tentunya akan lebih baik kalau kita mengetahui apa dasar pertimbangan saat diatur 2 kali lebar kendaraan terlebar untuk satu lajur, 3,5 kali lebar kendaraan terlebar untuk 2 lajur. Nah, pada saat penyusunan peraturan ini atau Kepmen ini, pemerintah mengundang stakeholder sahabat dunia tambang kita. Stakeholder yang utama tentunya adalah Kepala Teknik Tambang se-Indonesia. Ya, tentunya yang berperan ya yang hadir saja, tapi yang diundang itu tentunya semuanya yang mewakili berbagai jenis tambang, baik tambang batu bara, tambang mineral, termasuk underground, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Dan disepakatilah di situ oleh seluruh KTT, seluruh tambang Indonesia ini, bahwa diambillah angka minimal 2 kali lebar kendaraan terlebar untuk satu lajur, 3,5 kali lebar kendaraan terlebar untuk 2 lajur. Tentunya jalan itu semakin lebar akan semakin aman. Risiko terjadi kecelakaan akan semakin rendah. Apalagi misalkan lebar jalan itu 1 kilometer misalnya, 1.000 meter lebarnya, ya tentu akan sangat aman. Tapi tentu tidak akan susah mewujudkan itu. Maka yang diatur adalah minimalnya sahabat dunia tambang kita. Itulah yang aman. Nah, maka tentunya juga kalau itu tidak dipenuhi, maka risiko terjadi kecelakaan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan akan semakin meningkat. Dan tolong diingat juga bahwa peraturan itu adalah standar minimal. Ya, tentunya pemerintah menghendaki di atas yang minimal. Lebih bagus dari peraturan, ya tentu pemerintah akan senang. Tapi tidak boleh lebih rendah atau lebih jelek dari peraturan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak memungkinkan, misalnya sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang, apa yang harus dilakukan? Maka sesuai dengan kesepakatan KTT tadi, diyakini kalau tidak sesuai dengan standar minimal tadi, maka risiko terjadi kecelakaan akan meningkat. Risiko terjadi kecelakaan yang meningkat tentunya menuntut pengendalian yang meningkat juga, atau menuntut pengendalian tambahan. Maka harus kita tambah pengendalian kita. Dengan cara apa? Nah, maka ya kita kembali ke prinsip dari pengendalian. Ada hierarki pengendalian risiko. Yang pertama adalah engineering, yang di dalamnya ada eliminasi, substitusi, dan isolasi. Kemudian yang kedua ada administratif,
yang ketiga work practice, dan yang keempat adalah APD. Nah, secara engineering apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita potong bukitnya. Kita potong tebingnya supaya jalan itu semakin lebar. Nah, tapi untuk memotong tebing atau bukit itu bisa memakan waktu yang sangat panjang. Sampai saatnya itu terjadi, apakah kegiatan pertambangan harus berhenti? Atau bisa juga kalau memotong bukit ya tidak visible misalnya, maka tidak harus berhenti sahabat dunia tambang kita. Kita bisa melakukan pengendalian yang lain. Nah, tolong diingat tadi, apabila jalan tidak sesuai standar minimal tadi lebarnya, misalnya untuk 2 lajur, kita hanya punya 3 kali lebar kendaraan terlebar. Artinya lebih jelek dari standar minimal. Risiko terjadi kecelakaan meningkat. Bagaimana cara pengendalian? Masih ada administratif. Dengan cara apa itu? Kita kurangi kecepatan. Misalnya kecepatan maksimum di tambang kita, di jalan tambang kita adalah 50 km per jam. Maka kita kurangi menjadi 40 misalnya. Karena tentunya kalau 2 lajur yang dihindari dengan lebar jalan yang memadai, tentunya senggolan atau tabrakan antar kendaraan yang berbeda lajur. Maka supaya, karena kemungkinan itu meningkat karena lebar jalan yang tidak sesuai atau terlalu sempit, maka untuk kembali menurunkan risiko itu, kita kurangi kecepatan. Kira-kira begitu. Jadi bisa, atau misalkan selain mengurangi kecepatan, kita tambah misalkan rambu-rambu yang eye catching, yang gampang dilihat untuk mengingatkan operator. Atau misalnya saat ini sudah banyak tambang yang mengaplikasikan dashcam, ada kamera di dalam kabin, dan juga bisa mengukur kecepatan kendaraan. Nanti hasil pengukuran kecepatan kendaraan dari device yang ada di kabin itu langsung bisa dipantau atau dimonitor oleh command center misalnya, atau dispatch. Nah, kemudian petugas dispatch bisa mengingatkan lewat radio. Jadi banyak cara sahabat dunia tambang kita. Nah, maka cara tadi kita harus tuangkan di dalam kajian teknis. Nah, ingat tadi, karena lebar jalan tidak memadai, maka risiko terjadi kecelakaan meningkat. Maka kita tuangkanlah itu di dalam kajian teknis. Kajian teknis kita itu nanti memuat paling tidak apa kata peraturan. 2 lajur, 3,5 kali lebar kendaraan yang terlebar. Aktualnya seperti apa? Kita punya jalan lebarnya hanya 3 kali. Potensi bahayanya seperti apa? Risiko terjadi kecelakaan atau tabrakan atau senggolan meningkat. Nah, pengendalian tambahan apa? Misalnya tadi dengan mengurangi kecepatan, menambah rambu, semua ini kita tuangkanlah di dalam kajian teknis. Bahwa ketidaksesuaian atau deviasi terhadap peraturan tadi, kita sudah kelola, sudah kendalikan risiko yang bertambah dengan cara begini-begini. Itu menjadi dokumentasi kita. Ingat, salah satu elemen di dalam SMKP adalah dokumentasi. Dan orang bijak mengatakan, tulislah apa yang sudah kamu lakukan, lakukanlah apa yang sudah kamu tulis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ingat, sebagai pengawas atau bahkan sebagai kepala teknik tambang harus akuntabel. Melaksanakan tanggung jawabnya dan pelaksanaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi bukan berarti tidak sesuai dengan peraturan maka langsung kiamat, tutuplah tambang kita ini. Oh tidak. Selalu ada solusi untuk segala hal. Nah, mari kita lihat solusi yang terbaik, yang paling memadai dengan masalah kita apa. Nah, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Semoga sudah menjawab, dan apabila ada pertanyaan lain silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.